Tahukah Anda kalau Toastmaster awalnya berdiri secara resmi di Santa Ana, California pada 22 Oktober 1924. Jadi pada beberapa hari yang lalu sudah genap 100 tahun. Luar biasa. Sekarang Toastmaster sudah ada di 145 negara. Sehingga anggota Toastmaster tersebar di mana-mana dengan jumlah klub lebih daripada 16.000. Apa saja yang kita dapatkan dengan bergabung di Toastmaster? Ternyata banyak, mulai dari public speaking, rasa percaya diri, kepemimpinan, sampai mengelola organisasi. Ada juga yang tidak tertulis, yaitu manajemen waktu, seni memberikan evaluasi tanpa menyakiti yang dievaluasi, dan kesempatan untuk memiliki teman di seluruh dunia. Salah satu anggota Toastmaster Internasional adalah Denpasar Bahasa yang kita cintai. Begitu singkatannya, debat. Berdiri 29 Januari 2021. Pertemuan kami akan selalu daring pada hari Minggu di minggu kedua dan keempat setiap bulan. Jam 2 sampai 4 siang waktu Bali. Di sini kami menggunakan bahasa Indonesia, juga diperkenankan pakai bahasa asing. Bagaimana bila bahasa Indonesia kita kurang baik? Tenang, karena di bagian akhir ada pengamat tata bahasa yang akan membantu kita untuk mengevaluasi. Semua boleh datang di pertemuan ini. Boleh mengajak teman, keluarga, siapa saja. Dan bila Anda tertarik untuk menjadi anggota debat, kalian dapat menghubungi orang yang mengundang Anda. Nah, sekarang kita akan segera memulai pertemuan daring siang hari ini. Dan sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa hal penting untuk kita perhatikan bersama. Mohon mikrofon atau pelantang disenyapkan selama pertemuan berlangsung, kecuali Anda akan berbicara. Mohon agar video tetap dibuka karena dukungan dan reaksi positif Anda sangat berarti buat para pembicara. Mohon menggunakan nama asli di layar video Anda, bukan nama gawai atau nama alias. Penulisan nama dapat dilakukan dengan cara untuk para pemegang peran, nama, klub Toastmaster, dan kota. Contoh SAA, Agus, Debat, dan Pasar. Untuk anggota Toastmaster, nama, klub, kota, Agus, Debat, dan Pasar. Untuk para tamu, penulisannya sebagai berikut: tamu, nama, dan kota. Contoh tamu, Agus, dan Pasar. Kepada semua pembicara, mohon menandai penghitungan waktu, timer, untuk mengetahui alokasi waktu. Ya, silakan memberdayakan ruang obrolan untuk bertanya, memuji, hal-hal seputar pertemuan siang hari ini. Mohon perhatian bahwa pertemuan ini akan direkam dan ada kemungkinan akan diperlihatkan di media sosial. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyerahkan kendali yang akan membuka acara siang hari ini. Ayu Anantia. Terima kasih Pak Agus. Ini maaf teman-teman, sedang ada banjir lokal, jadi ada orang yang akan berseliwer-seliwer di sebelah saya, sedang mengepel, membersihkan lantai, jadi mohon maklum. Itu yang pertama. Selanjutnya saya ingin mengucapkan selamat datang dulu kepada Pak Ami Jawara Jatim. Terima kasih sudah mampir. Mau memperkenalkan diri, silahkan. Siap, terima kasih. Salam kenal semuanya, saya Amir Aditya, tinggal di Surabaya. Saya tadi diundang oleh Pak Fadli, sahabat saya. Saya ingin belajar aja sih, saya ingin memantau dulu. Terima kasih. Baik, niat baik pasti akan ada jalan. Pada saat kita siap, gurunya sudah datang, gitu kan? Itu saya bacanya di internet, gitu. Dan biasanya iya. Baik,
Semoga nanti bisa cocok dan Pak Fadli juga bisa membantu Pak Ami. Ini namanya Pak Ami ya. Saya manggilnya Pak Ami ya. Iya Bu. Amin. Baik. Terima kasih. Namanya bagus ya, Jawara, juara gitu. Baik, terima kasih Pak Ami. Selamat datang di Denpasar Bahasa. Seperti Pak Agus bilang, Denpasar Bahasa Klub Denpasar Bahasa Toastmaster itu adalah salah satu dari bagian dari Toastmaster internasional yang besar. Di sini kita belajar dalam bahasa Indonesia karena biasanya Toastmaster itu dalam bahasa Inggris. Di sini juga akan ada banyak pemegang peran dan ada pembicara. Khusus untuk Pak Ami nanti kami juga akan mengundang untuk mencoba berbicara secara singkat antara 1 sampai 2 menit di acara topik spontan yang akan dipimpin kebetulan Pak Fadli. Baik. Tidak berpanjang lebar, mari kita mulai acara ini. Pengacara kita hari ini adalah Direktur Area G3 Distrik 87. Silahkan Jenny. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Presiden Ditjen. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera, rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat. Perkenalkan saya Jenny, hari tugas sebagai pengarah acara. Dan sudah menjadi tugas saya untuk menjelaskan tema pertemuan kita, yaitu semangat pemuda. Berapapun umur kita, tapi semangat kita harus tetap muda ya. Tema ini sengaja diangkat karena besok kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda, yaitu setiap tanggal 28 Oktober. Apakah masih ada yang ingat inti dari isi Sumpah Pemuda? Ada tiga. Apakah masih ada yang ingat? Saya mulai yang pertama ya. Ya, yang pertama adalah bertumpah darah yang satu. Bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Silakan yang kedua dan ketiga, teman-teman. Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia yang ketiga. Ya, benar. Jadi yang pertama bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah bangsa Indonesia. Yang ketiga berbahasa yang satu, berbahasa yang satu, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, benar. Kita sebagai Toastmaster harus berbangga dan juga semangat karena salah satu klub di area G3 ini, area G3, ada Toastmaster Club yang berbahasa Indonesia, yaitu Denpasar Bahasa Debat. Semoga kita semua bisa melestarikan klub bahasa ini, yaitu Denpasar Bahasa, agar bahasa Indonesia tetap selalu menjadi bahasa utama di Toastmaster, yang salah satunya adalah debat ini. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan untuk Denpasar Bahasa. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu sekalian, dalam setiap pertemuan Toastmaster ada banyak peran yang akan saling melengkapi. Dan saya akan memanggil penilai umum kita hari ini untuk menjelaskan perannya sekaligus memperkenalkan tim penilaian. Mari kita sambut Toastmaster Enda Sulis. Disilakan. Terima kasih Toastmaster Jenny. Selamat siang rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat. Saya Endah dari Magical Bali Toastmaster, bertugas sebagai penilai umum pada kesempatan hari ini.
Tugas saya adalah mencatat bagaimana jalannya pertemuan dan memberikan penilaian pada akhir pertemuan mengenai ketepatan waktu, semangat para peserta, persiapan, kemudian tata cara, kinerja para pemegang peran, dan sebagainya. Saya akan memberikan laporan penilaian saya di akhir pertemuan dengan tujuan supaya kita semua dapat belajar untuk meningkatkan kualitas. Selama penilaian nanti, saya juga akan memanggil satu persatu dari penilai individu untuk memberikan penilaian mereka dan semua pemegang peran untuk memberikan laporan mereka. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memanggil para pemegang peran dan memperkenalkan diri serta menjelaskan tugas-tugas mereka. Yang pertama adalah penghitung waktu. Penghitung waktu, saya persilahkan ada Toastmaster Ayu Ananta. Sorry, DTM Ayu Ananta. Bertugas sebagai penghitung waktu atau pewaktu. Tugas saya mencatat untuk semua pembicara yang akan berbicara pada hari ini, yaitu kita punya 2 pembicara. Yang pertama adalah Dewi, dan Dewi ini akan memberi pidato pemecah kebekuan 4-6 menit. Di menit keempat saya akan berikan warna hijau, di menit ke-5 saya akan berikan warna kuning, dan di menit ke-6 ada 30 detik ekstra yang bisa digunakan untuk segera menutup pidatonya. Kemudian untuk jam 5 dan 7 menit merah. Lagi-lagi ada 30 detik untuk menutup pidatonya. Di tujuan kita ada pewaktu di Toastmaster adalah supaya kita belajar untuk berbicara tepat waktu. Kalau waktunya 1 jam, ya kita bicara 1 jam. Kalau waktunya 5 menit, ya kita bicara 5 menit. Atau manajemen waktu yang sering dibicarakan di luar Toastmaster, ya. Manajemen waktu yang kita pelajari di sini. Untuk topik spontan, nanti 1-2 menit, 1,5, dan 2 menit. Nanti saya akan jelaskan lagi mendekati acara topik spontan. Untuk penilaian di sesi penilaian yang terakhir itu 2-3 menit. 2 menit, 2,5, dan 3 menit. Jadi 2 menitnya hijau, 2,5 menitnya kuning, 3 menitnya merah. Demikian teman-teman, saya akan mencatat dan melaporkan hasilnya nanti di akhir acara pada saat dipanggil oleh penilai umum kita, Toastmaster Endah Sulis. Terima kasih. Baik, terima kasih Toastmaster Ayu Anantia DTM. Jadi tadi Toastmaster Ayu Ananta selain menjelaskan perannya sebagai pengumpul kertas suara, termasuk penghitung waktu ya. Untuk penghitung surat suara bisa sekalian dilanjutkan DTM Ayu Ananta. Saya penghitung kertas suara. Oh, oke. Baik. Baik, selanjutnya adalah penghitung kertas suara. Dipersilahkan untuk Toastmaster Denny Surya. Oke, terima kasih penilai umum. Ya, dalam hidup kalau tidak dievaluasi kita tidak akan menjadi lebih baik. Tapi untuk penilaian evaluasi ini bukan yang terbaik. Jadi kita bisa tahu apakah kita punya cara sudah favorit untuk orang-orang sekalian. Jadi kita bisa belajar untuk menjadi pembicara yang populer. Siapa tahu kita bisa menjadi seorang host dari acara kayak acara meeting, atau mungkin bisa jadi host dari
ya podcast. Nah, tapi saya akan memberikan penilaian melalui pool nanti di akhir acara. Diana bisa memilih pembicara terfavorit, topik spontan terfavorit, dan penilai individu yang terfavorit. Demikian dari saya, kembali ke penilai umum. Masih mute. Baik, terima kasih Toastmaster Denny Surya. Selanjutnya penghitung bunyi tanpa makna. Baik, terima kasih penilai umum. Kembali kepada saya akan hari ini bertugas 2 kali, yaitu sebagai penghitung bunyi tanpa makna. Tujuan dari peran ini adalah memperhatikan teman-teman dan termasuk saya sendiri, apakah saya akan menggunakan kata ini kata-kata yang tidak ada, bunyi-bunyi yang tidak ada maknanya. Jadi kalau kita menggunakan itu sebenarnya tidak apa-apa kalau tidak mengganggu jalannya pidato. Tapi kalau sudah mengganggu karena terlalu banyak, nah ini yang saya hitung. Gitu. Nanti di akhir acara saya juga akan melaporkan apakah ada di antara kita yang menggunakan bunyi tanpa makna terlalu banyak. Kalau cuma 1-2, saya akan mengatakan ini tidak, ini baik-baik saja begitu ya. Karena sebenarnya bunyi ini ada positifnya, yaitu untuk menyela supaya kita bisa masuk dalam satu pembicaraan pada saat kita berbicara 2-3 orang. Tapi kalau itu sudah terlalu banyak, itu yang kita perhatikan. Demikian penilai umum, saya akan memberikan laporan seperti biasa di akhir acara. Terima kasih. Terima kasih Distinguished Toastmaster Ayu Ananta. Selanjutnya, pengamat tata bahasa kepada Toastmaster Agus Prasetyo. Dipersilahkan. Salam sejahtera rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat. Nama saya Agus Prasetyo. Saat ini bertugas sebagai pengamat tata bahasa. Tema pertemuan kali ini adalah semangat pemuda seperti telah dikemukakan oleh Toastmaster Jenny. Tugas pengamat tata bahasa adalah memberikan penjelasan dari kata-kata yang mungkin salah, kalimat yang tidak lengkap, tata bahasa yang rancu, hingga penggunaan bahasa asing dalam pidato. Di akhir acara, saya akan memberikan penjelasan singkat dari kesalahan-kesalahan tersebut untuk kita pelajari bersama. Selain itu, sebagai pengamat tata bahasa, saya akan bertugas untuk memperkenalkan kata acuan. Kata acuan hari ini adalah ma'ujud. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ma'ujud memiliki arti benar-benar ada, nyata, konkret, berwujud, atau sesuatu yang dapat diraba dan dilihat. Saya akan mencatat kata-kata indah bahasa asing serta penggunaan kata acuan. Saya akan kembali di akhir acara untuk melaporkan hasil pengamatan. Kembali pada penilai umum. Terima kasih Toastmaster Agus Prasetyo. Demikian sementara dari penilai umum. Selanjutnya saya kembalikan kepada pengarah acara untuk melanjutkan sesi. Terima kasih. Terima kasih penilai umum. Sebelumnya saya mau minta maaf karena ada suara ketok-ketok. Itu tempat saya sedang ada renovasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat apa saja agenda pertemuan kita. Ada 3. Yang pertama adalah sesi pidato yang direncanakan. Sesi ini khusus untuk anggota Toastmaster untuk mempresentasikan proyek pembelajaran pathways mereka. Yang kedua, sesi topik spontan. Sesi ini diperuntukkan bagi para anggota Toastmaster dan juga bagi para tamu
yang ingin mencoba berpidato singkat. Yang ketiga adalah sesi penilaian. Sesi ini hanya ada di Toastmaster. Kita semua akan mendapat umpan balik dari para penilai. Dan disinilah kita belajar untuk menjadi lebih baik dalam berkomunikasi, bercermin diri, supaya dapat menyampaikan pesan secara mangkus dan sangkil, atau efektif dan efisien. Karena sebagai pemimpin, hal ini sangatlah penting. Mari rekan-rekan Toastmaster dan para tamu, kita masuk pada sesi yang pertama, sesi pidato yang direncanakan. Hari ini, kita memiliki 2 pembicara. Yang pertama, Toastmaster Dewi Maharani dari tuan rumah Klub Denpasar Bahasa. Dan penilai individunya adalah Toastmaster Emi Ermia. Rekan-rekan semua, Toastmaster Dewi Maharani adalah anggota terbaru dari klub Denpasar Bahasa. Untuk memperkenalkan dan menjelaskan tujuan dari proyek pembelajaran yang dilakukan oleh Toastmaster Dewi Maharani, mari kita sambut Toastmaster Emi Ermia. Silakan. Selamat siang teman-teman semua dimanapun teman-teman berada pada saat ini. Nama saya Emi Ermia, saya dari Magical Bali Toastmaster Club. Senang sekali pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk menilai anggota terbaru Denpasar Bahasa Toastmaster, Dewi Maharani. Toastmaster Dewi akan memulai pidato pemecah kebekuan atau pidato pertama ketika seseorang memutuskan untuk menjadi anggota klub Toastmaster. Tujuan dari pidato ini adalah untuk memperkenalkan dirinya sendiri dan mempelajari bagaimana struktur dasar dari public speaking atau berbicara di depan umum. Nah, siapa Dewi dan apa yang akan dia bagikan kepada kita, mengapa dia ikut Toastmaster, apa visi dan misinya, dan apa tujuannya? Tanpa berpanjang lebar lagi, kita sambut Dewi Maharani dengan pidato pertama yang berjudul Nama, Kisah, dan Perjalanan Hidup. Nama, Kisah, dan Perjalanan Hidup, Dewi Maharani. Waktu Anda 4-6 menit. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pembicara pertama kita. Dewi Maharani, disilakan. Dewi masih senyap ya. Ini pergi ke pantai bermain pasir di bawah pohon kelapa. Kita berteduh. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Saat kita berani melihat kembali ke masa lalu, kita menemukan kekuatan untuk menulis masa depan kita. Itulah topik yang akan saya bahas kali ini, di mana saya akan menceritakan sedikit kisah hidup saya sebagai pidato perdana saya. Dengan hal ini juga sebagai inspirasi saya dan juga untuk kekuatan untuk menulis masa depan saya yang lebih baik. Apa arti sebuah nama? Kita mungkin sering mendengar kalimat ini kan? Bagi saya, nama adalah kisah. Nama adalah cerita. Ketika Mbak Ayu meminta saya untuk membuat pidato perkenalan yang menceritakan diri saya berpikir dan sempat merenung. Karena itu berarti saya harus menceritakan diri saya, berarti saya harus menceritakan masa lalu saya. Tapi saya harap kisah saya bisa memberikan inspirasi atau mungkin motivasi. Motivasi mengganti nama mungkin. Cuma bercanda. Oke, saya lahir dengan nama Suprihatin. Mungkin menurut orang tua saya, pada saat itu saya lahir bukan di saat yang tepat.
karena di rumah tangga ibu saya atau orang tua saya pada saat itu ada beberapa konflik, baik konflik dalam rumah tangga juga masalah dalam keadaan ekonomi. Sebagai bentuk ekspresi ibu saya, rasa sedih ibu saya tentang keprihatinan keluarga kami. Akan tetapi ayah saya menambahkan nama Dewi. Sayangnya nama Dewi yang diberikan bukan sebagai makna yang indah, tapi nama itu diberikan oleh ayah saya karena dia teringat terhadap anak asuhnya yang diambil paksa oleh orang tuanya, yaitu paman saya sendiri. Kemudian paman saya mendengar bagaimana orang tua saya memberikan nama saya. Dengan rasa kasih sayang, dia menambahkan Maharani sebagai ganti nama Suprihatin. Ketika saya masuk sekolah, pertama kali guru saya mengabsen nama saya. Kemudian saya menunggu nama saya dipanggil. Tidak pernah dipanggil. Oke, saya bertanya kepada guru saya, "Bu guru, kenapa nama saya tidak dipanggil?" Kemudian ibu saya bertanya kepada saya, "Siapa nama kamu?" "Nama saya Dewi Maharani." Guru saya berkata, "Tidak ada nama Dewi Maharani di sini, adanya Dewi Suprihatin." Saya bertanya-tanya kenapa nama saya Dewi Suprihatin. Lalu saya kembali kepada ibu saya dan saya bertanya, "Nama saya siapa?" Ibu saya bilang, "Ya betul, itu Dewi Suprihatin nama kamu." Kemudian, oke, di situ saya tidak tahu kalau ternyata ibu saya belum mengganti nama saya secara ofisial. Jadi, saya juga tidak tahu ternyata nama Suprihatin memberikan kisah kepada hidup saya selanjutnya. Di sekolah, saya sering mendapat bully dari teman-teman saya karena nama tersebut. Mereka mengolok-olok nama saya dengan memanggil saya Suprihatin, Suprihatin, Prihatin, kasihan, iba. Kemudian salah satu guru saya juga menjuluki saya Sang Suprihatin. Jadilah karena nama itu, saya menjadi korban bully dari zaman saya SD kelas 3 sampai kelas 2 SMP. Singkat cerita, saya juga mengalami hal yang tidak menyenangkan di rumah. Ayah saya tanpa saya pahami kenapa selalu melampiaskan rasa marahnya kepada saya. Saya menjadi korban kekerasan dari zaman saya kecil, dari usia yang saya ingat mungkin sekitar 5 tahun, sampai saya dewasa. Kekerasan itu terjadi bukan hanya dari ayah saya, tapi juga dari kakak saya dan adik saya. Kebetulan saya ini adalah anak perempuan satu-satunya di rumah. Tapi entah kenapa setiap mereka jengkel, mereka melakukan kekerasan terhadap diri saya. Baik itu kejengkelan di luar rumah. Dan ketika saya melakukan hal kesalahan kecil, kakak saya, orang tua saya itu akan memukul saya dengan benda tumpul sehingga tubuh saya menjadi lebam. Hal itu membuat trauma pada diri saya. Dulu ketika saya ingin berangkat sekolah, saya sering merasa mual dan pusing. Kenapa? Karena saya takut menghadapi sekolah. Tapi di rumah pun saya tidak tahan. Sering upaya-upaya menyakiti diri saya sendiri itu sering terjadi. Bahkan di usia remaja saya beberapa kali mencoba untuk melakukan bunuh diri. Tapi di usia SMA saya mengalami waktu yang menyenangkan di mana saya memiliki banyak teman. Bahkan saya menjadi mungkin semacam badut hiburan buat teman-teman karena saya senang memberikan lelucon di depan kelas atau di kantin pada saat guru tidak ada. Saya juga menjadi murid kesayangan guru-guru karena saya sering membantu guru-guru untuk menjadi debt collector pada saat meminta uang kas atau meminta uang LKS gitu ya. Jadi saya idola lah waktu zaman SMA, cukup populer. Nah, ketika lulus SMA, saya mendapatkan kabar buruk dari ayah saya. Ketika ayah saya mengatakan kalau beliau sudah tidak memiliki uang lagi untuk membiayai kuliah saya karena usahanya bangkrut dan dia juga mundur dari pekerjaan.
Hal itu membuat saya hancur. Tapi di situ saya berpikir, saya nggak mau berhenti sekolah. Baiklah, saya akhirnya bekerja dan juga kuliah. Itu merupakan hal yang luar biasa lelah ya, karena pada saat itu usia saya masih 18-17 tahun, tapi saya harus banting tulang, pagi hari saya berdagang, siang hari saya harus kuliah, dan kemudian malam hari menyiapkan, dan kemudian sore hari saya harus bekerja, waktu itu mengajar privat, dan kemudian sore harinya saya harus menyiapkan, malam harinya saya harus menyiapkan dagangan untuk esok dan juga mengerjakan tugas. Saya hanya tidur kurang lebih 3-4 jam itu ketika saya menyelesaikan kuliah saya, dan saya berhasil menyelesaikan dan mendapatkan 2 gelar diploma, 2 gelar sarjana, dan 1 gelar magister. Itu merupakan momen di mana saya mengatakan kepada diri saya, oke, I made it. Di usia 23 tahun, saya menikah. Kemudian saya memiliki 3 orang anak yang luar biasa hebat. Walaupun akhirnya rumah tangga saya kandas, tapi saya memiliki anak yang luar biasa. Dan ayah dari anak-anak saya sangat mendukung bagaimana ide saya memberikan parenting kepada anak-anak saya. Anak saya lahir dan tumbuh menjadi anak yang hebat. Anak saya yang tertua sekarang dia adalah mahasiswa semester 3 di Institut Teknologi Bandung ITB, jurusan astronomi. Tapi jangan nanya astronomi sama saya ya, saya juga kurang paham. Tapi saya bangga karena itu merupakan cita-citanya. Kemudian selain pernah bekerja sebagai guru dan konselor sekolah, saya juga pernah menjabat sebagai wakil direktur di salah satu perusahaan layanan jasa di daerah Tangerang. Pengalaman menantang tersebut membuat banyak insight sebagai bekal hidup saya. Singkat cerita, hidup membawa saya ke Bali dan terlibat dengan keluarga ekspat sebagai pengasuh. Saya sekarang bergerak di dunia pengasuhan dan pendidikan anak. Saya juga masih mengajar online. Dan saat ini saya dan teman-teman membuat suatu online course. Saya melibatkan beberapa teman-teman pakar seperti dokter, ahli gizi, psikolog anak, guru bahasa Inggris, dan lain sebagainya yang terlibat dalam online course ini. Kenapa saya membuat online course ini? Karena itu terinspirasi dengan kisah hidup saya, di mana menurut saya seorang pengasuh dan seorang orang tua itu harus memahami ilmu dasar pengasuhan supaya tidak salah dalam mendidik anak. Proyek ini sebenarnya juga merupakan refleksi ya dari kehidupan saya seperti saya katakan tadi. Dan ini juga alasan saya bergabung dengan Toastmaster. Jadi walau saya guru atau saya pernah jadi dosen juga, tapi saya juga sering merasa gagap dalam berbicara. Mungkin juga efek dari akibat trauma masa lalu ya. Tapi saya tidak mau putus asa dong. Saya pengen melawan itu semua dan mengalahkan. Oke, sebagai penutup, saya sadar hidup adalah universitas kehidupan penuh dengan ujian. Selama kita bersatu dengan diri kita sendiri dan lingkungan kita, apapun yang kita hadapi, kita pasti bisa bangkit lagi. Pasti ada yang ingin semesta ajarkan pada diri kita, sehingga kelak kita bisa menjadi orang yang kuat. Dan setiap keberhasilan pasti ada campur tangan orang lain yang juga kita tidak bisa pungkiri. Oke. Karena pengalaman tersebut yang menginspirasi, saya juga ingin berbagi kepada teman-teman. Tidak perlu menunggu menjadi hebat untuk bisa memulai sesuatu, tapi sebaiknya kita juga bisa memulai sesuatu untuk bisa menjadi hebat. Dengan semangat Sumpah Pemuda yang akan kita rayakan besok, mari kita terus maju tanpa kenal mundur. Terima kasih. Assalamualaikum. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Selamat sore. Cheers. Thank you.
Terima kasih, Toastmaster Dewi. Dan juga selamat atas pidato perdananya. Kedua adalah Toastmaster John Manurung dari Klub Magical Bali. Dan penilai individunya adalah Toastmaster Denny Surya dari Klub Denpasar Bahasa. Rekan-rekan semua, Toastmaster John Manurung adalah presiden dari Bali. Untuk memperkenalkan dan menjelaskan tujuan proyek pembelajaran Toastmaster John Manurung, mari kita sambut Toastmaster Denny Surya. Silakan. Terima kasih pengarah acara. Kali ini John Manurung akan membawakan pidato dari jalur strategi motivasi level 3 dengan proyek penggunaan bahasa deskriptif. Waktunya 5-7 menit. Jadi, mari kita sambut John Manurung dengan judul "Jangan pernah menilai orang lain dari penampilannya". Jangan pernah menilai orang lain dari penampilannya, John Manurung. Waktu dan tempat. Silakan. Pernahkah kalian melihat atau mendengar seseorang dan langsung membuat asumsi tentang siapa dia? Kalau pernah, mungkin bisa tunjuk tangan. Oke. Ya, saya juga. Saya ingat satu momen, salah satu teman saya dari Pekanbaru, Toastmaster, yang datang ke konferensi Distrik 87 di Bali tahun 2023. Saat itu, setelah konferensi selesai, dia mengajak saya untuk berkeliling Bali karena itu adalah pertama kalinya dia ke Bali. Setelah itu, kebesokan paginya saya menjemput dia di hotel menggunakan sepeda motor. Dan kemudian dia berkata, "Kenapa tidak pakai mobil, John?" Mungkin dia mengingat saya menjemput dia di bandara menggunakan mobil dan disupirin teman-teman saya. Kemudian saya berkata, saya tidak bisa bawa mobil. Dan mungkin kalau mau bawa mobil, kita bisa sewa, dan teman saya yang kemarin itu tidak bisa datang. Dan kemudian dia berkata, tidak apa-apa. Terus saya bertanya kembali, memang kenapa pakai motor? Soalnya di Bali di mana-mana macet. Terus lebih fleksibel. Kemudian dia berkata, aku tidak biasa pakai motor dan panas-panasan. Dan saya sempat berkata dalam hati, wah, wanita ini kok manja sekali ya, seorang kaya. Tidak biasa naik motor. Dan saya sempat kesal pada saat itu, tapi tidak mengurangi niat baik saya untuk membawa dia berkeliling. Saya tetap membawa dia berkeliling dengan senang hati, dan kami berkeliling ke Uluwatu, kemudian makan siang di Dingin, dan kami bercerita banyak tentang Toastmasters, dan kemudian kami kembali melanjutkan perjalanan ke Seminyak, melihat sunset atau matahari terbenam. Kemudian kami mengakhiri perjalanan dengan makan malam di Kuta. Dan dalam perbincangan kami berbincang mengenai hal pribadi, dan kemudian dia bercerita tentang bagaimana dia sekolah dari kecil, kemudian melanjutkan kuliah di Australia, kemudian setelah balik dari Australia, dia membantu usaha keluarganya. Dan kemudian saya
menginterupsi. Tunggu. Kamu bilang kamu membantu usaha keluarga, tapi setahu aku kamu bekerja di salah satu rumah sakit swasta. Dan kemudian tiba-tiba dia menutup mulutnya seperti ini, dan mungkin dia tersadar dan keceplosan untuk membuka cerita itu tentang usaha keluarganya, dan dia tidak berusaha untuk menutup diri. Dan saya berpikir akhirnya, oh, dia ini keluarga dari pemilik rumah sakit swasta yang tersebar 25 cabang di seluruh Indonesia. Salah satu rumah sakit swasta terbaik di kota saya. Maaf, saya tidak bisa menyebutkan namanya karena menjaga privasi teman saya. Dan saya berpikir, oh pantesan dia ini tidak biasa naik motor, panas-panasan. Dan saya berkata, waduh, bagaimana nanti kalau kamu pulang ke Bali, kamu kulitnya hitam semua itu. Dan kamu pasti kena marah. Kemudian dia berkata, tidak apa-apa juga, terima kasih banyak untuk waktu kamu dan semuanya yang kamu menemani saya seharian, membawa berkeliling, dan saya sangat senang sekali, dan ini menyenangkan. Dan ini tidak pernah terjadi selama seumur hidup saya. Dan maaf kalau hari ini saya membuat kamu tidak nyaman. Teman-teman Toastmasters seringkali terlalu cepat menarik kesimpulan hanya dengan melihat. Dalam beberapa detik, kita bisa memutuskan apakah seseorang baik, bisa dipercaya, sukses, atau bahkan bahagia. Hanya dengan menilai dari penampilan. Saya belajar dari pengalaman bersama teman saya itu. Dengan penampilannya yang tidak terlihat seperti orang kaya, namun teman saya itu mungkin bisa menyewa supir, atau mungkin menyewa mobil ketika melihat saya. Tapi dia tidak unjuk gigi dan tetap ikut menggunakan sepeda motor bersama saya. Dan beberapa hari setelah kembali ke kampung halamannya, dia memposting video apresiasi kepada saya di media sosialnya, dan tentu saya bahagia. Yang awalnya saya agak kesal, namun dengan niat baik saya tetap menemani dia, dan ya semuanya berjalan dengan baik. Teman-teman Toastmaster, saya ingin menutup dengan seperti ini. Mari kita ingat bahwa di balik wajah, setiap senyuman, dan setiap tatapan mata, ada sebuah kisah yang layak didengar. Jangan pernah biarkan penampilan luar menutupi kebenaran seseorang. Karena sejatinya manusia lebih dari sekedar penampilan mereka. Kembali ke pembawa acara. Terima kasih Toastmaster John Manurung atas pidatonya yang mengingatkan kita untuk tidak menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Terima kasih juga kepada DTM Ayu Anantia untuk laporan waktunya yang sudah memberdayakan ruang chat. Sekarang silakan untuk mengumumkan apakah semua pembicara di sesi pidato yang direncanakan layak untuk dipilih sebagai pembicara pilihan. Iya, ini yang layak dipilih hanya John. Jadi karena kita hanya punya satu pembicara yang bisa dipilih, kita tidak akan melakukan polling untuk sesi yang ini, karena John yang akan menjadi pembicara terfavorit. Ini kelihatannya Dewi punya masalah internet tadi ini. Jadi dia tidak bisa lihat ini. Teman-teman semua buka kamera, dia tidak bisa lihat. Jadi akhirnya lewat waktunya. Baik, demikian dari saya. Silakan pengarah acara. Terima kasih penghitung waktu. Sekarang tiba saatnya kita masuk ke sesi kedua dari keseluruhan rangkaian pertemuan kita, yaitu sesi topik spontan
yang akan dipimpin oleh Toastmaster Zulfadli dari Klub Denpasar Bahasa. Mari rekan-rekan Toastmaster dan para tamu, kita sambut Toastmaster Zulfadli. Silakan. Baik, terima kasih Toastmaster Jenny selaku pengarah acara. Sebelum kita mulai, di sini masih ada yang stalking mantan ya? Ya kalau ada yang masih stalking mantan, HP-nya bisa disimpan dulu biar kita fokus ke sesi topik spontan, bukan fokus pada yang telah menyakiti. Ya. Oke, ini sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang tentunya ini bukan pertanyaan, namun teman-teman, rekan-rekan hadirin sekalian, masuk juga ini ada tamu, teman saya, Pak Ami, Notaris Surabaya, bisa dalam sesi ini. Setiap pembicara waktu selama 2 menit menjawab pertanyaan secara spontan. Tapi pakai UI ya. Karena yang mempopulerkan UI udah jadi anggota parlemen DPD mewakili Jawa Barat. Bang Komeng. Oke, kita mau akan pilih dari Pak Agus dulu lah ya. Pak Agus. Siap Pak Agus? Siap. Bentar, saya buka pertanyaannya dulu. Saya akan share screen biar kelihatan. Ini Pak Agus, jika Anda kembali menjadi pemuda, apa yang akan Anda lakukan? Jika Anda kembali menjadi pemuda, apa yang akan Anda lakukan? Silakan, Toastmaster Agus. Jika Anda kembali menjadi pemuda, apa yang akan Anda lakukan? Pemuda itu terkenal karena semangatnya. Karena itu Bung Karno menyatakan, berikanlah aku 10 pemuda dan aku akan mengubah dunia. Jadi semangat daripada pemuda itu demikian berapi-api sehingga dapat mengubah sesuatu dari hal yang kurang menyenangkan menjadi hal yang menyenangkan. Meskipun demikian, pemuda juga ada kelemahannya, di mana dia terlalu cepat bertindak tanpa berpikir baik dan buruknya. Jadi, di sini dibutuhkan panduan dari seseorang yang dihormati oleh pemuda tersebut, karena kalau tidak dihormati, dia tidak akan didengar, untuk mengarahkan pemuda tersebut sehingga menuju ke arah yang tepat. Jadi bukan saja semangatnya saja yang besar, tapi juga arahnya tepat. Sehingga tujuan akan tercapai. Demikian dari saya, kembali pada Pak Fadli. Baik, terima kasih Toastmaster Agus, Pak Agus yang telah menjawab sesuai dengan
batas waktu yang ditentukan. Nah, ini dia yang efektif dan efisien, mangkus dan sangkil ya. Tapi mungkin tiap orang bisa beda-beda nanti penilaiannya, apakah sudah mangkus dan sangkil tentu bisa dinilai secara subjektif. Pak Agus memulai dengan mengutip pernyataan Soekarno ya, saking luar biasanya pemuda, dengan 10 pemuda Soekarno bisa melakukan perubahan. Baik, kita berlanjut pada pertanyaan berikutnya. Karena ini sudah ada contoh, saya panggil sahabat saya, Pak Ami Raditya. Ami, apa masih monitor? Masih Pak. Oke, baik. Ini karena kita sama-sama orang hukum, Pak. Saya mau tanya yang pertanyaannya terkait dengan hukum ini, Pak. Ini dia. Baik, Pak. Jadi menurut Undang-Undang Kepemudaan, Pak, itu usia pemuda itu 16 sampai dengan 30 tahun. Berarti kita ini udah enggak pemuda lagi, Pak, menurut Undang-Undang. Tapi kan banyak tuh orang yang udah bahkan lebih dari 40 juga masih mengaku dirinya orang muda, gitu, Pak. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju atau tidak batasan usia pemuda itu diubah dan apa alasan? Apakah Anda setuju atau tidak batasan usia pemuda diubah dan apa alasan? Silakan, Pak. Baik, Pak Fadli, terima kasih. Pertanyaannya selalu susah kalau dari Pak Fadli ini. Kalau menurut saya, menyikapi tentang pemuda, saya setuju ada batasan usia untuk pemuda. Nah, terkait berapa batasannya itu perlu kita diskusikan lebih lanjut. Kalau tadi di undang-undang tadi menurut Pak Fadli 16 ya Pak ya? Tadi ya. 16 sampai 30. Iya. 16 sampai 30. Saya setuju Pak dengan di dalam aturan Undang-Undang Pemuda tadi bahwa batasannya 16 sampai 30. Karena menurut saya kata-kata pemuda itu dianggap sebagai satu batasan usia di mana seorang itu sudah cukup berumur, tetapi belum matang. Jadi oleh karena itu batasannya 16 sampai dengan 30. Sedangkan di atas 30, saya rasa itu mungkin masuk kategori yang lain, di mana itu disebut sebagai dewasa. Jadi mungkin para pembuat undang-undang ini mengkategorikan pemuda dan dewasa itu suatu yang berbeda. Jadi berdasarkan hal tersebut, saya mencoba memahami dan saya sepakat dengan adanya pembatasan dari usia pemuda tadi. Demikian Pak Fadli. Baik, terima kasih Pak Ami. Waduh, ini kali ini pidato topik spontannya, Pak. Nggak sampai melebihi waktu gitu ya, sesuai dengan batasan. Dia kalau sampai merah itu ada waktu 3 ini, Bapak belum sampai merah udah selesai dan sudah sampai pada waktunya. Keren, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan memperdebatkan pendapat Pak Ami karena ya tiap orang kan punya persepsi dan Pak Ami kan menyetujui apa yang ada di undang-undang. Kalau nggak setuju kan tinggal judicial review ke Mahkamah Konstitusi ya. Iya, Pak. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Saya ingin pilih pertanyaan sebentar. Saya pengen bertanya kepada Bu Emi.
Halo, Bu Emi. Yes, Mas Fadli siap. Anti Wah, jompo, anti jompo. anti jompo. Tenaganya tenaga pemuda-pemudi. Ini pertanyaannya, karena Bu Emi ini jawabannya sering, jadi saya pengen dengar nih jawaban dari beliau. Apakah sudah saatnya seorang pemuda menjadi presiden Indonesia? Bagaimana plus dan minusnya? Apakah sudah saatnya seorang pemuda menjadi presiden Indonesia? Bagaimana plus dan minusnya? Jadi tadi pemuda udah tahu 16 sampai 30. Jadi belum sekarang kan presiden Indonesia yang usianya, nah karena memang aturannya nggak bisa pemuda menjadi presiden. Silakan Bu Emi. Baik, beginilah kalau kita bicara sama orang hukum ya. Semuanya dibawa ke peraturan. Oke, kalau pertanyaannya, apakah seorang pemuda bisa menjadi presiden? Jawabannya sudah jelas. Bisa. Dengan syarat, menurut undang-undang, sudah memenuhi syarat. Tetapi bukan itu yang ingin saya garis bawahi. Menjadi presiden, ya, kita bicara di skup paling besar pada sebuah negara. Menjadi presiden itu hak setiap warga negara, asalkan memenuhi syarat dan ada yang milih. Nah, untuk memenuhi persyaratan dan ada yang milih, tentu Anda harus capable. Capable itu artinya memenuhi syarat, kemudian cakap, ya, dapat dipercaya, dan seterusnya. Lalu, kalau pertanyaannya adalah soal pemuda, berarti pikiran kita di usia, kan? Nah, belum tentu juga usia muda tidak bisa berkarya. Sebaliknya, belum tentu juga orang tua tahu segalanya. Lalu, bagaimana cara menjembatani ini? Nah, saya kasih satu tips. Semua orang, berapapun usianya, harus tetap bergerak. Bergerak dalam hal itu adalah belajar, mencari tahu, membangun networking, dan membangun dirinya. Salah satu caranya adalah di Toastmaster. Kita semua akan menjadi tua, kemudian tiada. Tua adalah sebuah kepastian, tetapi menjadi bijaksana dan produktif itu adalah sebuah pilihan. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya rokok yang mereknya Sampurna. Dan dia pun juga mengatakan bahwa tua adalah sebuah kepastian dan bijaksana adalah sebuah pilihan. Demikian Pak Fadli. Baik, terima kasih Bu Emi. Ya memang sih hukum ini, kalau kami anak hukumnya mempelajari terkait dengan segala aspek. Bahkan kemarin pas bahas olahraga pun saya sebutin undang-undangnya juga. Pas bahas kepemudaan saya bahas undang-undangnya juga. Begitu Bu Toastmaster Jenny yang lagi kuliah hukum ini, ada tambahan teman satu lagi nih, Pak Ami, yang juga seorang sarjana hukum, lagi kuliah S3 malah lagi di UNER, meneliti tentang apa ya, tentang hukum elektronik ya, itu yang akan diteliti. Nanti bisa diskusi-diskusi. Nah, selanjutnya saya akan, tadi udah mention nama Toastmaster Jenny, saya memilih Toastmaster Jenny untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Ini saya share screen dulu. Apa yang seharusnya dilakukan generasi tua untuk para pemuda? Apa yang seharusnya dilakukan generasi tua untuk para pemuda? Silakan Toastmaster Jenny. Terima kasih. Apa yang harus dilakukan generasi tua kepada generasi muda? Itu ya Pak ya? Ya. Kalau menurut saya, generasi tua itu lebih banyak pengalaman hidupnya dari generasi muda. Tapi bukan berarti generasi tua lebih hebat dari generasi muda. Mengapa demikian? Karena menurut saya pengalaman hidup seseorang berbeda-beda. Ada pengalaman hidup dari generasi tua yang ada pengalaman hidup dari generasi muda yang mungkin belum pernah dialami oleh generasi tua sebelumnya pada waktu mereka muda.
Tapi saya setuju bahwa generasi tua itu berdasarkan umur lebih banyak pengalamannya. Dan tentu saja saya berharap generasi tua bisa membagikan pengalaman hidupnya kepada generasi muda. Karena terkadang generasi muda juga suka seradak-seruduk dalam mengambil keputusan. Dan tentunya membutuhkan nasihat dari generasi tua. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, apa yang harus diberikan kepada generasi muda dari generasi tua menurut saya adalah berbagi pengalaman dan juga berbagi nasihat. Demikian menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Toastmaster Jenny. Jadi, ya itulah memang kita harus sering-sering dengar nasihat orang yang lebih senior karena lebih banyak makan asam garam, begitu ya. Baik, berikutnya ini pertanyaan terakhir. Saya pilih Toastmaster. Oh ya, Toastmaster Endah mau ya? Oke, baik. Saya pilih Toastmaster Endah. Ini pertanyaan, tapi nanti coba saya cek lagi ya. Pertanyaannya, Toastmaster Endah, untuk menjadi pemuda tangguh, ya pemuda dan apa saja yang mesti dilalui untuk menjadi pemuda atau pemudi yang tangguh, apa saja yang mesti dilalui? Kan Toastmaster Endah. Untuk menjadi pemuda yang tangguh, yang paling perlu kita lalui adalah diri kita sendiri. Karena sejatinya investasi pada diri sendiri. Bagaimana kita bisa memahami diri sendiri, bagaimana kita bisa menemukan kesenangan diri sendiri, bagaimana kita bisa mengenal diri sendiri, kemudian bagaimana kita mampu memutuskan untuk bertumbuh, berkembang, dan memiliki tujuan hidup. Bila kita tidak memiliki tujuan, maka kita tidak akan sampai kemana-mana. Dan untuk memiliki tujuan, maka kita perlu untuk mengenal kualitas diri kita. Untuk berinvestasi pada diri sendiri, contohnya tidak harus melalui pendidikan yang mahal. Tapi ketika kita bisa berdamai dengan segala yang kita lalui di masa lalu, kemudian mengambil hikmahnya, maka itu bagian dari sebuah pembelajaran atau mendapatkan pengetahuan untuk investasi pada diri sendiri. Contoh, beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Jakarta, kemudian saya mengabaikan persiapan, dan akhirnya saya ketinggalan charger yang paling penting bagi diri saya. Menyesal? Ya, tapi penyesalan saya lebih pada, oke, Endah, makanya kamu tidak boleh mengabaikan, jangan underestimate persiapan. Meskipun itu kecil, karena itu penting. Setelah itu ya sudah, saya akan untuk kepada diri sendiri untuk melakukan persiapan lebih baik. Itu adalah hal kecil di mana kita juga berinvestasi pada diri kita sendiri, menyadari sesuatu yang kemudian akan menjadi perubahan. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Toastmaster Endah. Intinya untuk menjadi pemuda yang tangguh itu kita harus banyak berinvestasi pada diri kita sendiri, kita harus mengenal diri kita, plus minusnya apa, sehingga nanti kita bisa menjadi tidak hanya pemuda, tentunya orang yang tangguh gitu ya. Kalau sudah tidak pemuda lagi ya orang dewasa yang tangguh.
Baik, sebelum saya akhiri sesi topik spontan ini saya minta laporan ini ya, Pak Waktu. Silakan, Distinguished Toastmaster Ayu Anand. Terima kasih Pak Fadli. Ini kelima-limanya memenuhi syarat untuk dipilih sebagai pembicara topik spontan terfavorit. Bukan yang terbaik ya teman-teman, terfavorit. Nanti kita akan luncurkan pollingnya di akhir acara. Terima kasih. Di akhir acara setelah break atau masih dalam sesi saya ini, Bu? Nanti setelah evaluasi. Oh, setelah evaluasi. Baik. Ya. Terima kasih, Distinguished Toastmaster Ayu Anantia. Saya akan tutup sesi topik spontan ini dengan buah pantun. Mohon kata cakep juga boleh, biar saya lebih semangat gitu ya. Jalan-jalan naik kereta. Oh, ini nggak ada respon. Jalan-jalan. Cakep. Ganteng. Sampai di stasiun dijemput Luna. Ganteng. Mohon maaf bila ada salah kata karena Anda terlalu mempesona. Cakep. Mana Luna? Ganteng banget. Terima kasih, saya akhiri. Sorry. Baik, terima kasih pemandu topik spontan Pak Zulfadli atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dan atas pantunnya. Dan juga terima kasih kepada penghitung waktu. Sekarang waktunya kita beristirahat sejenak. Sebelum itu mari kita mengambil foto sebentar yang akan dipimpin oleh kebetulan janji sama Denny belajar motret. Oh, baik. Belajar motret. Coba Ya, sebentar. silakan. Bentar ya teman-teman. Saya kok antara ingat dan lupa. Ini coba si komen 3 ya. Oh ya, oke. Siap ya. Senyum dulu. 1, 2, 3. Sekarang pose yang kedua, pose Sumpah Pemuda. Bu, kepalan tangannya nggak kelihatan. Oke, 1, 2, 3. Siap. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih. Demikian rekan-rekan, waktu istirahat adalah 5 menit. Silakan digunakan sebaik-baiknya. Dimulai dari sekarang. Sudah. Dan memilih connected. Baik, selamat berkumpul kembali semuanya. Ini tiba sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi penilaian. Sesi ini akan dipimpin oleh penilai umum kita, Toastmaster Enda Sulis. Silakan. Terima kasih Toastmaster Jenny. Untuk penilaian yang pertama akan dilakukan untuk pembicara pertama dan akan diberikan oleh Ibu Emi Ermia, Toastmaster Emi Ermia. Toastmaster Emi Ermia mengevaluasi Toastmaster Dewi Maharani. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat atas pidato pemecah kebekuan. Pidato pertama yang sangat memukau, menginspirasi, dan penuh kejutan. Saya pikir teman-teman semuanya di sini setuju ya. Mari kita buka layar dan bertepuk tangan bersama untuk Toastmaster Dewi Maharani. Yeay! Dewi?
Dewi ada di situ? Dewi bisa mendengar saya? Baik. Dewi, ada 3 hal yang saya sangat suka terhadap pidato Anda pada siang hari ini. Yang pertama, dibuka dengan pantun dan kata-kata motivasi yang bermakna ya, seperti di tepi pantai bermain pasir dan seterusnya. Terus kita berani melihat masa lalu untuk menulis masa depan. Kenapa saya bilang ini spesial? Untuk pidato pertama pemecah kebekuan, ini jarang dilakukan oleh seseorang, tapi Anda melakukannya hari ini dengan sangat lancar dan penuh percaya diri. Itu pembukaan yang luar biasa. Jadi kalau di Toastmaster itu namanya hook ya. Hook itu seperti cantelan mata pancing itu yang mampu mengikat seseorang untuk apa nih yang akan dia bicarakan selanjutnya. Yang kedua, cerita Anda. Berkali-kali saya katakan dalam sebuah evaluasi atau penilaian, cerita kisah nyata atau true story atau cerita pribadi Anda itu sangat kuat, sangat powerful. Tidak ada yang mengalahkan true story atau cerita kisah nyata. Dan Anda menceritakannya dengan sangat luwes gitu ya, dengan sangat jujur, dengan hidup dari pertama hingga akhir. Dari perubahan nama, kemudian dari percakapan keluarga, kemudian dari percakapan dengan guru, kemudian kalimat langsung dan tidak langsung itu mengalir dengan alami. Jadi kita seperti ikut menceritakan atau ikut bersamamu waktu kamu menceritakan ceritamu itu, termasuk soal pembulian. Ini sebuah kisah yang berani. Dan yang ketiga adalah alur cerita. Ini struktur. Seorang pembicara pertama dengan melakukan struktur seperti yang Anda lakukan ini sudah wow, luar biasa sekali. Dari cerita itu dari berurutan dari kecil hingga dewasa bahkan sampai Anda menikah. Ini sebuah pesan yang kuat bahwa cerita tanpa struktur Anda tidak akan kemana-mana, tidak akan dimengerti juga oleh pendengar, dan cerita itu tidak akan berkesan atau memorable. Saya hanya menemukan satu, ini bukan kekurangan ya, mungkin ada kesalahan atau ada masalah di jaringan koneksi karena kita kan secara daring atau dalam jaringan, yaitu berkali-kali saya di note di situ adalah soal bandwidth, berarti mungkin jaringan Anda di sana kurang baik atau mungkin pulsa kreditnya berkurang sehingga Anda tidak melihat waktu sampai kapan Anda harus berbicara. Nah, yang ketiga adalah soal gerak tubuh ya, ini untuk pembicara pertama saya pikir tidak masalah. Jadi untuk Dewi sekali lagi selamat. Anda hanya perlu memperbaiki waktu dan struktur yang lebih simple, lebih efektif gitu ya untuk sebuah pembicaraan pertama. Ini sudah luar biasa. Kemudian Anda tutup pidato Anda dengan sangat menarik ya. Saya suka sekali bahwa Anda mengatakan ada kehidupan ya, kehidupan itu adalah sebuah universitas pembelajaran. Ini jarang-jarang seorang pembicara melakukan hal yang sangat inspiratif dan memorable atau diingat oleh para pembicaranya. Dewi, kita nggak sabar menunggu cerita Anda selanjutnya. Saya yakin banyak sekali cerita, banyak sekali kisah yang akan Anda bagikan kepada kita semua di sini. Kita tunggu pidato Anda selanjutnya. Terima kasih, kembali ke penilai umum. Terima kasih Ibu Emi. Enda, silahkan. Baik, terima kasih kami ke Toastmaster MBM ya. Selanjutnya untuk evaluasi bagi pembicara kedua yaitu John Manurung akan diberikan oleh Toastmaster Denny Surya. Disilahkan Toastmaster Denny Surya. Oke, terima kasih penilai umum. Mari kita ucapkan selamat untuk John yang sudah memberikan pidato yang sangat menarik. Saya memiliki 3 hal yang baik, kemudian juga 3 hal yang bisa diperbaiki untuk John. Untuk hal yang harus diperbaiki, hal yang baik pertama adalah opening. Opening ini sudah bagus, dimulai dengan pertanyaan. Mungkin dengan pertanyaan jadi semua orang bisa langsung
tertarik kepada pidato dari John. Yang kedua adalah alur cerita dari cerita John sudah bagus dari awal ketemu, kemudian jalan-jalan, kemudian baru tahu orangnya kaya dan akhirnya sampai ke kesimpulan bahwa kita tidak bisa menilai orang dari penampilan. Kemudian yang ketiga yang bagus adalah intonasi suara. Jadi ketika John sedang sangat excited, suaranya keras dan menggelegar, dan ketika lagi agak kurang semangat, ketika dia berpikir kenapa orangnya kayak gini, suaranya sudah memelan. Ini sudah bagus. Untuk itu, tapi untuk menjadi lebih baik kita harus berlatih. Maka ada 3 hal yang untuk diperbaiki. Pertama, masalah dialog. Saya merasa John berusaha menggunakan dialog, tapi di tengah-tengah terasa suara temannya hilang, jadi hanya satu suara dari John aja. Jadi kalau memang rencana mau menggunakan dialog mungkin konsisten, jadi kita bisa melihat percakapan. Dialog ini sangat bagus untuk menarik perhatian juga. John sudah menggunakannya, cuma kadang tidak konsisten. Mungkin bisa ditingkatkan, jadi lebih baik. Mungkin untuk memperbaiki ini, halo, orang yang nggak suara ngatain halo, kayak suaranya lebih beratin satunya. Jadi cowok adalah berat, cewek adalah ringan. Jadi biar lebih gampang diingat. Kemudian yang kedua, bahasa tubuh. John seringkali melewati bahasa tubuhnya melewati dari layar, jadi tidak kelihatan. Sudah bagus menggunakan bahasa tubuh, cuma terkadang melebihi. Makanya jadi saya berusaha supaya saya tidak melebihi juga, karena ini bisa dilatih, kita melihat dari layar. Dan yang ketiga adalah, karena ini adalah pidato deskriptif, mungkin bisa menggunakan deskripsi. Misal, rambutnya yang berkilauan, kena matahari, seperti bahasa yang deskriptif. John berusaha menggunakan bahasa deskriptif, tapi kurang deskriptif menurut saya. Jadi, misal hari yang panas dan sangat terik di mana matahari menyinari seperti gurun Sahara, seperti gitu. Ya, itu dari saya. Jadi yang perlu diperbaiki, yang bagus adalah opening, alur cerita, intonasi suara. Perlu diperbaiki dialog, bahasa tubuh, dan deskriptif. Terima kasih. Mari kita berikan selamat untuk John. Kembali ke Enda. Masih di mute, Enda. Oh iya, maaf. Baik, terima kasih Toastmaster Denny Surya. Kemudian kita langsung ke ini ya. Yang lain dulu sebentar, saya bikin votingnya dulu sebentar ya. Satu orang dulu. Ya, kemudian saya akan memanggil waktu, penghitung waktu untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih. Silahkan Toastmaster DTM Toastmaster Ayu Anantia. Untuk penilai individu, keduanya, Bu Emi 3 menit 55, Denny 3 menit 25 detik. Jadi yang bisa dipilih cuma Denny, dan karena hanya 2, pollingnya khusus untuk topik spontan saja. Gitu, Den. Demikian untuk penilaian dari penghitung waktu sudah selesai. Boleh saya lanjut dengan penghitung bunyi tanpa makna? Baik. Untuk bunyi tanpa makna, ini saya bisa mengatakan ada 2 yang diucapkan oleh Pak Ami dan 4 oleh Denny. Tapi lagi-lagi saya bilang bahwa 2 atau 4 itu tidak masalah karena tidak mengganggu saat kita berpidato. Yang saya perhatikan itu dari Dewi tadi, karena sudah lama ya dan tidak bisa melihat waktu. Nah ini,
Jadi kenapa kok kita itu kadang-kadang banyak mengucapkan kata bunyi tanpa makna? Salah satunya karena kurang persiapan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu karena kita memang benar-benar gugup. Dan yang dilakukan, yang terjadi pada Dewi itu tadi karena nggak lihat waktu ya. Jadi cepet-cepet gitu. Agak merasa sudah lama, terus agak cepat-cepat, jadi akhirnya banyak aal. Di awal tidak ada bunyi tanpa makna. Jadi pada saat kita santai, pada saat kita baik-baik saja, biasanya bunyi tanpa makna ini akan teredam. Jadi pada saat ada masalah, atau misalkan kita terdistraksi dengan orang lain yang sedang berjalan, misalnya depan kita, itulah di saat itulah kita biasanya mengeluarkan bunyi-bunyi tanpa makna. Cuma bagaimana caranya? Itu dengan pelan-pelan kita latihan untuk tidak menggunakan itu, diganti dengan jeda. Jadi kalau kita ngelihat, ya lihat aja orangnya jalan, enggak apa-apa. Tapi kata ini ditelan supaya tidak berbunyi. Nah, ini memang perlu latihan. Kalau saya dulu latihannya pakai dicubit, kalau sudah E-nya satu, cubitnya satu, kerasa sakit, jadi nanti lain kali enggak lagi gitu. Atau enggak pakai bunyi tanpa makna. Demikian. Terima kasih penilai umum. Terima kasih untuk penghitung waktu. Selanjutnya saya persilahkan untuk pengamat tata bahasa Pak Agus Prasetyo untuk menyampaikan. Terima kasih. Ya, dari saya untuk tata bahasa, kata bully itu mungkin sebaiknya diganti dengan perundungan, kemudian underestimate itu diganti dengan meremehkan. Kemudian ada cukup banyak bahasa indah yang saya catat, yaitu berani melihat masa lalu untuk menatap masa depan, kemudian tidak perlu menunggu menjadi hebat untuk berbuat sesuatu. Berikutnya adalah jangan pernah melihat orang dari penampilan. Dan yang terakhir adalah tua adalah suatu kepastian, tetapi menjadi bijaksana adalah sebuah pilihan. Untuk kata acuan, sayang sekali, untuk kali ini saya tidak mendengar. Kembali pada penilai umum. Baik, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya untuk penghitung kertas suara, Toastmaster Denny Surya. Oke, terima kasih pengamat, terima kasih penilai umum. Ya, kita memiliki waktu 1 menit untuk memilih. Saya akan meluncurkan sekarang. Apakah sudah kelihatan? Kalau sudah bisa memilih. Nanti kita akan mengumumkan hasilnya di akhir. Saya kembali ke penilai umum Endah. Terima kasih Toastmaster Denny. Sebagai penilai umum, maka saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Toastmaster yang sudah mempersiapkan jalannya pertemuan Toastmaster pada siang hari ini. Dari awal dimulai tepat waktu, dan ini akan sangat nyaman bagi kami peserta ketika sebuah pertemuan diawali dengan waktu yang sesuai. Itu membuat kita merasa penting, membuat kita bisa menikmati jalannya waktu. Nah, mungkin yang perlu kita tingkatkan lain di pertemuan selanjutnya, kita bisa membuat agenda meetingnya itu bisa dibagikan di chat, sehingga semua peserta bisa tahu hari ini apa yang terjadi di pertemuan siang ini. Seperti itu. Kemudian untuk antusias
atau semangat peserta. Terima kasih sekali sudah datang, kemudian mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan dan mengikuti jalannya acara dari awal sampai nanti di akhir. Belum ada yang left group, belum ada yang meninggalkan ruang pertemuan ini. Terima kasih, apresiasi. Untuk peserta atau pembicaraan pertama, selamat Dewi sudah membuat pidato pemecah kebekuan, dan saya tidak melihat, sebenarnya ya di awal saya tidak melihat rasa grogi yang mungkin Dewi rasakan karena baru pertama kali melakukan pidato di Toastmaster, dan ini keren itu ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Toastmaster Ayu tadi, mungkin karena jaringan yang terganggu sehingga Toastmaster Ayu bisa melihat sedikit kegrogian, tapi saya benar tidak merasakan itu karena saya pikir ya itu normal gitu ya. Kemudian yang kedua mengenai waktu yang juga disampaikan oleh evaluator KM Toastmaster MI, yang bisa saya sampaikan adalah untuk membuat waktu itu menjadi efektif, maka sebelumnya membuat naskah pidato dan mempraktekannya dengan hitungan waktu. Dan ada tips yang bisa kita coba ya, ini sudah saya praktekkan ya Dewi. Jadi 100 kata itu mewakili 1 menit. Jadi kalau misalkan Dewi untuk pidato pemecah kebekuan itu antara 4 sampai 6 menit, biasanya saya akan membuat naskah pidato saya 500 kata, karena biasanya 500 kata itu ada bisa sedikit lebih cepat atau lebih lambat. Akan tetapi kalaupun lebih cepat, misalkan 30 detik, itu tetap bisa memenuhi kualifikasi untuk di vote gitu ya, untuk dipilih. Dan kalaupun melebihi sedikit pun masih tetap di ruang yang aman, range aman. Karena 4 sampai 6 menit kalau untuk pidato pemecah kebekuan. Nah, kalau untuk pidato yang normal itu biasanya 5 sampai 7 menit. Maka saya akan membuat naskah pidato saya 600 kata sekitar 6 menit. Gitu. Itu tips dari saya. Untuk John, saya suka dengan bagian akhir John yang menutup pidato dengan peribahasa. Sehingga pesan yang ingin John sampaikan itu bisa saya ingat sebagai peserta. Saya memposisikan diri sebagai peserta. Dan ruang untuk nanti di pertemuan selanjutnya, meeting selanjutnya, pidato selanjutnya, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Toastmaster Denny tentang variasi vokal pada saat melakukan dialog itu bisa dicoba untuk dibedakan nadanya. Karena ini perempuan ya nadanya sedikit dinaikin. Jadi itu membuat ada efek hiburan di sana. Kalaupun misalkan nggak harus sempurna ya, tapi kok lucu ya John misalkan dengan intonasi perempuan misalkan seperti itu, dan itu bisa membuat pidato tidak terlalu membosankan. Untuk tabel topik Pak Zul sebagai pidato tanpa direncanakan ya. Saya suka saat Pak Zul memberikan pilihan pertanyaan dengan berbagi layar sehingga memudahkan peserta untuk melihat pertanyaan yang disampaikan sambil berpikir menyiapkan jawabannya. Itu bagi saya sebagai peserta bermanfaat sekali. Dan mungkin ruang perbaikannya saya merasa bahwa ketika Pak Zul Fadli membuka
dengan kalimat yang tidak ada hubungannya dengan tema atau kata acuan itu sedikit membuat bingung. Temanya ini tapi kok Pak Zulfadli berbicara tentang mantan gitu. Ya, seperti itu. Jadi mungkin saat membuka pidato yang tidak direncanakan itu pidato spontan bisa menggunakan tema pada hari tersebut, tema pada pertemuan tersebut. Kemudian untuk Pak Agus sebagai Pak Agus sebagai ini ya, sebagai peserta berpidato spontan. Bukan cuma Pak Agus ya. Jadi ini bagi para peserta pidato spontan sedikit untuk memberikan masukan bahwa tips untuk memberikan pidato spontan itu kita bisa gunakan PREPS metodenya. Jadi satu, memberikan pernyataan atau setuju atau tidak setuju atau mau menjawab pertanyaan dari peserta. Itu yang pertama. Kemudian kenapa kita setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan tersebut atau pernyataan tersebut. Silahkan dikasih alasan, kemudian diberikan contoh. Ya, nah pada contoh ini sifatnya bisa cerita pribadi, itu akan lebih powerful, lebih bermakna, lebih mengena bagi para peserta yang mendengarkan. Kemudian terakhirnya bisa diberikan kesimpulan. Jadi itu tips untuk kita bisa praktekkan di setiap menjawab pertanyaan ataupun membuat pidato spontan yang durasinya tuh kecil atau sebentar. Dan untuk penghitung waktu, terima kasih sekali, keren sekali. Beberapa kali saya mengikuti pertemuan dan Toastmaster Ayu Anantia beberapa kali juga menjadi penghitung waktu. Dan saat ini saya merasa lebih nyaman ketika Toastmaster Ayu menggunakan background atau latar yang jelas, itu jadi lebih terlihat jelas gitu. Kemudian hal lain yang saya suka adalah yang membuat membuat kami para peserta terbantu dengan raise hand, dengan mengangkat tangan. Reaksi itu akan membuat Toastmaster Ayu Ananta atau siapapun yang bertugas untuk menghitung waktu, dia akan selalu ada di layar utama, sehingga siapapun akan bisa melihat tanpa harus mencari-cari posisinya penghitung waktu ada di mana. Itu akan memudahkan bagi para peserta yang melakukan pidato. Ya, saya rasa itu. Siapa yang belum ya? Untuk pengamat tata bahasa, Pak Agus, terima kasih sekali sudah membuat melakukan tugas sebagai pengamat tata bahasa. Mungkin bisa nanti untuk selanjutnya bisa menggunakan share screen, berbagi layar, minta sama Toastmaster Denny untuk berbagi layar agar memudahkan kita juga bisa melihat kalimat yang mana yang bagus, kemudian tata bahasa apa yang perlu kita benahi dan kita sadari untuk perbaikan selanjutnya. Kemudian untuk sudah semua ya, berarti penghitung suara ya, terima kasih Toastmaster Denny sudah langsung to the point di situ, sehingga kita bisa memberikan suara kita secara langsung di sana tanpa harus mencari-cari di layar chat, di layar obrolan. Ya, demikian dari saya, bahwa tidak ada gading yang tak retak dan tanpa melakukan kesalahan maka kita
tidak akan belajar banyak. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan di tempat yang nyaman, di tempat yang aman. Terima kasih. Kembali ke pengarah acara. Baik, terima kasih penilai umum yang sudah memberikan laporannya secara lengkap. Sekarang saya panggilkan penghitung kertas suara. Toastmaster Denny Surya untuk menyampaikan hasilnya. Oke, terima kasih pengarah acara. Ya, ini waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi pengumuman pemenang. Itu mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk topik spontan kita, yaitu adalah pemenangnya. Jeng 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 jeng. Pak Ami, selamat Pak Ami. Ini baru pertama kali sudah menang. Wah, hebat ini. Terima kasih. Makin sering berlatih, jadi bisa jago berbicara seperti Pak Fadli. Sekian, saya kembalikan ke pengarah acara Jenny. Selamat Pak Ami. Nanti piaganya saya kasih Pak Fadli biar kasih ke Pak Ami ya. Soalnya saya nggak tahu nomor Pak Ami. Ami lebih jago. Ya, Pak. Saya Master Denny malah. Baik, sekali lagi selamat kepada Pak Ami yang telah menerima suara terbanyak. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat, tidak terasa kita telah sampai pada penghujung pertemuan daring dan pasar bahasa Toastmaster. Terima kasih semuanya yang sudah hadir secara daring, juga kepada tamu kita, Pak Ami, dan semua yang sudah memeriahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga saat ini. Akhir kata, mohon maaf atas kekurangan yang ada, dan sampai jumpa 2 pekan mendatang. Salam hormat, salam kasih dari saya, Jenny, pengarah acara, undur diri dan menyerahkan kendali kembali kepada Presiden Debat untuk menutup pertemuan siang ini. Dipersilakan. Terima kasih Jenny, terima kasih semuanya. Wah, hari ini tuh spesial ya, banyak sekali orangnya. Nah, tambah spesial lagi kita kasih telur ceplok. Nah, telur ceploknya ini kesan dari Pak Ami. Silakan Pak Ami. Suka enggak acaranya? Ada komen, mungkin ada tambahan pesan apa yang lebih baik yang bisa kami tingkatkan. Silakan Pak Ami. Terima kasih Bu Ayu. Senang sekali. Ini kata-kata tidak bermakna tadi, nggak boleh tadi. Itu tidak boleh ya. Saya belajar banyak di sini. Saya nggak expect apa-apa. Tadi tiba-tiba aja Pak Fadli kontak. Kami mau ikut ini nggak workshop Zoom tentang public speaking gitu. Dan kebetulan karena kita sering kali beberapa kali ketemu bareng dan diskusi tentang diminta menjadi pembicara, saya rasa kita perlu untuk belajar ini. Public speaking itu adalah suatu skill yang harus dikuasai apapun profesi kita sebetulnya. Karena jika kita tidak, sekali lagi, ini kata-kata tidak bermakna lagi. Jika kita tidak bisa menyampaikan apa yang sedang kita pikirkan kepada publik, susah sekali kan untuk berkomunikasi. Jadi saya rasa untuk komunitas seperti ini sangat baik, acara seperti ini sangat baik, dan harusnya lebih banyak orang yang tahu dan lebih banyak yang bergabung. Harapan saya mudah-mudahan pasti bisa lebih berkembang lagi dari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ami sudah mampir. Silahkan kalau mau mampir-mampir Terima kasih lagi kembali. dengan senang hati. Itu kita kalau udah jadi Toastmaster, telinganya lebih peka dengan dan kan? Dalam hati menghitung sendiri, oh ini siapa misalnya Pak siapa atau Pak Menteri siapa, nya kok banyak banget ya. Nggak ngerasani, tapi kita jadi tahu, jadi peka, itu yang penting. Gitu kan, peka, jadi tahu supaya tidak seperti itu. Teman-teman, terima kasih. Pak Ami, terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih kembali. Tanpa berpanjang lebar, saya tutup acara ini. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya.
Dengan ini pertemuan ditutup.